Setelah dibuka dari boxnya, saya diamkan dulu aglonemanya sekitar 1,5 jam. Semakin lama semakin baik, dan biasanya kalau datangnya pagi, sorenya baru saya beri perawatan. Dan ini bahan-bahan yang saya siapkan untuk perawatan tanaman. Pertama itu ada antibiotik, saya kasihnya setengah kaplet, dan kemudian vitamin B1 saya kasih 2 tablet. Lalu tambahkan lagi hand sanitizer, ini yang dalam bentuk gel, saya kasih untuk 1 botol spray ini 5 tetes, dan tambahkan air, lalu diaduk dan kita diamkan, biarkan semua bahan tercampur. Yang kedua, saya siapkan larutan fungisida ditambah dengan B1. Gunanya untuk merendam, karena itu kan tanamannya di packingnya dalam 1 pot, 3 tanaman dalam 1 pot. Karena itu kita harus melakukan penanaman ulang. Nah, ini untuk tips teman-teman yang belum terbiasa beli online, sebaiknya beli dengan pot. Jadi misalnya beli 2, itu minta sama penjualnya untuk dipakai pot masing-masing. Jadi teman-teman ketika datang barangnya tidak perlu dilakukan repotting, karena bagaimanapun juga pembongkaran itu menambah stres dari tanaman. Karena itu saya menyiapkan larutan fungisida ditambah dengan vitamin B1. Ini saya kasihnya 1 sendok plastik itu datar, atau mungkin kalau pakai sendok teh itu munjung, dan ditambah vitamin B1 2 tablet. Setiap tanaman yang datang itu perlakuannya tidak selalu sama, teman-teman. Saya melihat kondisi si tanamannya dan bentuk pengirimannya juga. Kalau yang seperti ini ya memang butuh perlakuan ekstra, karena tanamannya datang sangat dalam dalam kondisi yang sangat tidak baik. Karena itu butuh perlakuan khusus. Kalau dalam video saya yang sebelumnya, itu tanamannya datang masih dalam kondisi segar, walaupun ada 1 daunnya yang terkena bakteri karena medianya basah. Tapi secara keseluruhan tanamannya itu masih segar. Dan keduanya juga dikirim di dalam pot, jadi saya tidak melakukan pembongkaran, hanya menyiramnya dengan larutan fungisida. Lalu karena ada bakteri di daunnya, saya semprot dengan antibiotik yang seperti saya buat di awal. Oh, ini teman-teman, ternyata yang Yohana tadi yang ada daunnya kuning itu dia tumbuh akar di sana rupanya, makanya daunnya menguning. Kita akan diamkan tanaman ini di dalam larutan fungisida ini selama kurang lebih 1 jam. Sebelum penanaman, saya akan melakukan pengurangan akar, terutama untuk akar yang sudah tidak aktif atau yang sudah tua. Dan ini masih ada media tanam yang dari Thailand, itu Coco Block. Pengurangan akar ini juga membantu untuk mengatasi busuk akar pada tanaman. Apalagi seperti yang teman-teman lihat, itu akarnya ada yang sudah berwarna coklat, dan juga ujung-ujungnya sudah tidak lagi aktif seperti ini. Kalau akar-akar seperti ini tidak kita buang, kemungkinan untuk busuknya itu besar. Jadi lebih baik kita buang, kita kurangi, biar nanti dia menumbuhkan akar baru yang lebih sehat. Setelah pengurangan akarnya selesai, kita rendam lagi sebentar, baru kemudian kita tanam. Dan ini saya sudah siapkan pot-potnya. Dengan dasar potnya sudah diberi arang kayu terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah ini media tanam. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau atau berencana untuk membeli tanaman aglonema online, sebaiknya sebelum pemesanan teman-teman siapkan dulu media tanamnya, agar kalau kondisi tanamannya memerlukan repotting, teman-teman sudah siap.
Ini daun-daun muda aglonema ini masih lemes karena ya stres di dalam perjalanan. Jadi wajar kondisi seperti ini pada saat tanaman baru datang. Jangan kaget. Tapi biasanya kalau tanaman itu tidak terlalu stres di dalam perjalanannya, 3 hari dia itu sudah pulih. Setelah penanaman, seperti biasa lakukan penyiraman dan sekalian saya juga melakukan pengecekan pada daun-daunnya. Dan ternyata memang ada beberapa luka-luka kecil di daunnya. Itu sepertinya pada saat penggulungan untuk packing. Jadi daunnya ada yang luka sedikit di pinggir-pinggirnya dan ada yang memang terkena bakteri sedikit. Karena itu setelah penyiraman ini saya akan menyemprotnya dengan bakterisida yang tadi dibuat. Teman-teman, untuk bakterisida ini kalau mau praktis, teman-teman bisa beli yang sudah jadi, itu kan ada banyak mereknya. Ada Nordok, Agrep, Anti German Plus, dan masih banyak lagi merek-merek lainnya. Itu teman-teman bisa gunakan itu. Kalau saya gunakan yang ini karena mudah didapat dan lagi pula saya juga tidak sering menggunakannya. Jadi kalau saya stok yang sudah ada di pasaran itu seringnya akhirnya tidak terpakai. Sebab untuk perawatan rutin saya tidak menggunakan fungisida dan bakterisida ini ke tanaman aglonema. Jadi sifat pemakaiannya itu eksidental. Jadi kalau ada kasus baru saya gunakan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, yang bahan-bahan yang saya gunakan itu kan untuk manusia, kenapa digunakan kepada tanaman? Sebenarnya itu tidak masalah teman-teman, karena yang kita ambil itu adalah fungsi dari zat yang terkandung di dalam bahan yang kita gunakan. Dan yang saya gunakan itu memang ada digunakan sebagai bahan aktif salah satu merek dari bakterisida yang beredar di pasaran. Tapi jangan dibalik ya teman-teman, yang untuk tanaman jangan digunakan untuk manusia. Nah, ini terakhir sisa rendaman fungisida dan B1 saya siramkan ke media tanamnya. Nah, ini kita tempatkan dia di tempat teduh dan besok kita cek lagi. Nah, ini kondisi tanamannya 1 hari kemudian. Luka-lukanya ternyata sudah mengering, tapi untuk daun-daunnya itu masih lemas. Dan kita akan semprot lagi dengan bakterisida. Penyemprotan bakterisida ini saya lakukan biasanya 3 hari berturut-turut, 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Seperti yang teman-teman lihat, daun-daunnya itu masih belum segar. Di hari kedua ini, untuk tanaman yang Sweet Dream sama Red Exotic itu kondisinya stabil. Sementara yang Ioana itu salah satu daunnya kembali diserang bakteri, jadi akhirnya saya buang. Dan sekarang dia tersisa 5 daun. Nah, di hari ketiga untuk Ioana daunnya masih lemes tapi tidak ada lagi serangan bakteri di daunnya. Sementara yang Red Exotic ini pucuknya seperti yang terlihat itu sudah segar. Dan ini yang Sweet Dream sejak awal dia memang tidak terlalu stres, jadi kondisinya masih stabil. Nah, setelah kondisinya seperti ini teman-teman, besok kita sudah bisa lakukan penjemuran di matahari pagi itu sekitar dari jam 6:30 sampai jam 8. Jadi cahaya mataharinya tidak terlalu kuat. Nah teman-teman, begitulah kalau kita membeli tanaman online. Memang untuk harganya jauh lebih murah dibanding yang lokalan. Tapi untuk perawatannya butuh usaha ekstra. Karena itu kita perlu tahu dulu cara merawatnya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat.
dan saksikan terus video berikutnya. Dadah!